Saudara dan saudari yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Renungan kita kali ini berada di bawah judul Penghakiman Allah dengan mendasarkan pada firman dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara dan saudari yang kekasih, Allah yang Maha Kasih adalah juga hakim atas manusia. Penghakiman termasuk ke dalam rencana keselamatan Allah. Sudah sejak dalam pengakuan iman para rasul atau pengakuan iman rasuli, kita orang Kristen mengakui bahwa Kristus akan datang kembali dari sebelah kanan Allah Bapa untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sebagaimana tertulis di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Di dalam pasal kepercayaan ke-9, Gereja Kerasulan Baru juga ditunjukkan mengenai suatu penghakiman terakhir yang akan diikuti oleh ciptaan yang baru. Nas Alkitab kita mengacu pada penghakiman yang terakhir ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar kata penghakiman, pasti setiap orang akan merasa takut. Mereka gentar bahkan ngeri menghadapi meja hakim. Ini disebabkan karena sesungguhnya semua manusia adalah pendosa. Mereka tidak bisa lepas dari kuasa dosa yang mematikan. Namun kemurahan Allah adalah sesuatu yang memberikan arah yang berbeda. Kita percaya bahwa akan ada orang-orang yang tidak perlu memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan dalam penghakiman yang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah, yang tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Mereka ini hidup di bawah tuntunan Roh Kudus melalui pengajaran para rasul. Meskipun mereka tidak senantiasa berhasil dalam usahanya untuk tunduk dan taat kepada Allah, tetapi kemurahan Allah senantiasa menyertai mereka. Meskipun demikian, tidak akan ada seorang pun yang dibebaskan dari penghakiman ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 menyebutkan yang demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Penghakiman Kristus ini juga akan dilakukan ketika Kristus datang kembali, di mana Tuhan membuat pemisahan, penceraian atas orang-orang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagaimana Matius pasal 24 ayat 40 mengatakan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Orang-orang yang hidup dengan setia kepada Allah, yang menantikan Tuhan dengan iman dan bersungguh-sungguh, boleh melihat penghakiman dengan suatu keyakinan dan harapan untuk mereka dapat termasuk di antara orang-orang yang akan diterima Allah.
1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 mengatakan yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian sidang jemaat pengantin perempuan sebagai imamat rajani akan mendampingi sang raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemerintahan kerajaan damai 1000 tahun. Di dalam kerajaan damai 1000 tahun inilah Injil akan dapat dialami oleh setiap orang. Setiap orang hendaknya dapat memiliki suatu kesempatan untuk mengakui Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa depan semua manusia yang belum bergabung dengan Kristus sebagai imamat rajani akan diputuskan dalam penghakiman yang terakhir. Ini akan terjadi sesaat setelah kebangkitan semua manusia. Semua yang besar dan yang kecil berkumpul di hadapan tahta Allah, yaitu kursi sang hakim. Entah kuat atau lemah, kaya atau miskin, sukses ataupun tidak berhasil, sikap yang diambil seseorang terhadap Yesus Kristus pada akhirnya menentukan hasil dari penghakiman ini. Iman kepada Kristus akan menjadi kriteria apakah seorang manusia akan masuk ke dalam hidup yang kekal di dalam ciptaan yang baru ataukah tidak. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, di dalam Nas juga digambarkan tentang pembukaan kitab-kitab. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terungkap di hadapan Allah. Kitab kehidupan ini bersaksi tentang sikap manusia terhadap Kristus. Di dalam kitab-kitab lain, perbuatan-perbuatannya dicatat. Kepercayaan kepada Kristus bukanlah ukuran abstrak, melainkan diungkapkan melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Saudaraku, meskipun perbuatan baik adalah sesuatu yang penting sebagai orang yang beriman, namun manusia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan hanya dengan perbuatan-perbuatan saja. Dihakimi menurut perbuatan berarti bahwa Allah memandang, Allah ingin melihat apakah Injil Kristus telah menjadi kenyataan di dalam hidup manusia ataukah tidak. Bagi semua orang yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh dan yang menjalani hidup mereka saat ini di dalam persekutuan dengan para rasul, mereka akan disatukan dengan Tuhan sejak kedatangan Kristus kembali. Ini hendaknya menjadi tujuan kita yang utama dan kita tidak ingin mencari alternatif-alternatif yang lain. Hal ini bukan karena kita takut terhadap penghakiman Allah, tetapi karena kasih kepada Tuhan mendorong kita untuk diperkenankan memandang Dia dan sedini mungkin diselamatkan bersama Dia. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.